Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Najib Rizal, NRP 060142310118, akan menjelaskan tentang perencanaan sampling air sungai Kalijagir. Eh, Sampling air sungai, sebelum saya menjelaskan tentang perencanaan yang akan saya sampaikan, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sampling air sungai terlebih dahulu. Sampling air sungai adalah mengumpulkan sejumlah volume air, sedimen, dan lain-lain yang akan diteliti dengan jumlah sekecil mungkin, tapi masih representatif, masih mempunyai sifat-sifat yang sama dengan yang sebenarnya. Lokasi yang dituju untuk sampling adalah Sungai Kalijagir, Surabaya, Jawa Timur dengan koordinat 7,3 sekian sekian sekian, 112.75 sekian sekian sekian. Dengan peta melalui satelit Google Maps sebagai berikut. Tujuan dilakukannya sampling yaitu untuk mengevaluasi kualitas air sungai Kalijagir sesuai dengan standar baku mutu yang ditentukan oleh pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Parameter pencemar yang akan dianalisis yaitu beberapa parameter yang akan dianalisis sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 pada lampiran 6 adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama biological oxygen demand, yaitu yang mencerminkan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mikroorganisme untuk mendegradasi bahan organik di dalam air. Yang kedua yaitu chemical oxygen demand, yaitu COD, menunjukkan jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi senyawa kimia dalam air. Kemudian yang ketiga yaitu total suspended solids, yaitu untuk mengukur jumlah partikel padat yang terapung atau mengendap tanpa bantuan apapun yang ada di dalam air. Kemudian amonia nitrogen, yang untuk mengukur konsentrasi amonia dalam bentuk nitrogen dalam air. Kemudian total fosfor atau TP, mengukur konsentrasi fosfor dalam air. Kemudian pH atau derajat keasaman untuk mengukur tingkat keasaman dan kebasahan dalam air. Perencanaan sampling. Perencanaan sampling ini saya lakukan dengan berdasarkan SNI 03-7016-2004, yang mengatur tentang sampling air sungai. Lokasi titik sampling dan jumlah sampel yang akan diambil yaitu dipilih 5 titik sampling di sepanjang Sungai Kencana yang mencakup daerah industri, pertanian, dan pemukiman. Yang kedua, frekuensi pengambilan sampel berdasarkan SNI 037016 tahun 2004. Frekuensi pengambilan contoh dilakukan selama 2 minggu sekali untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. 2 minggu sekali ini didapatkan melalui SNI tersebut dikarenakan pada Sungai Kalijagir tersebut belum ada studi sebelumnya tentang sampling yang pernah dilakukan. Sehingga saya mengacu langsung kepada SNI 0376 tahun 2004. Yang ketiga yaitu jenis contoh. Jenis contoh yaitu grab sampling atau contoh saat. Saya merencanakan pengambilan contoh atau sampel secara grab sampling dikarenakan saya anggap Sungai Kalijagir dalam kurun waktu tertentu tidak mengalami perubahan secara signifikan sehingga melakukan secara grab sampling jenis contohnya itu representatif untuk dilakukan gitu. Untuk nomor 4 yaitu volume sampel yang akan diambil sebanyak 1 liter per sampel. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan. Botol sampel steril yang biasanya terbuat dari plastik. Kemudian alat ukur pH, alat pengambil sampel air, alat mengukur COD, BOD, alat mengukur TSS, fotometer atau analisis parameter lainnya. Yang keenam, jenis wadah atau botol sampel. Uh, Sampel botol yang dilakukan yaitu botol plastik steril dengan tutup tahan bocor dengan volume 1 liter. Diperlukan 10 botol untuk masing-masing titik sampel. Titik sampel ada 5 titik per titik ada per pengambilan sampel ada 5 titik sehingga dibutuhkan 50 botol. Perencanaan sampling dilakukan
eee, dilakukan di lapangan, dengan ada pengujian secara in situ atau langsung di lapangan, yaitu seperti pH, alkalinitas, dissolved oksigen, dan mungkin ada yang lainnya. Kemudian perlakuan pendahuluan contoh, jadi ketika contoh atau sampel sudah diambil, maka diperlukan suatu perlakuan khusus agar sampel atau contoh tidak berubah secara signifikan ketika dibawa ke dalam laboratorium secara fisik atau kimiawi. Yang yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu penyaringan. Penyaringan contoh diperlukan untuk pemeriksaan logam terlarut, silika, dan fosfor terlarut. Penyaringan dilakukan dengan melewatkan contoh melalui kertas saring yang ukuran porinya sebesar 0,45 mikrometer. Ekstraksi contoh diperlukan untuk pemisahan pestisida serta minyak dan lemak. Dikarenakan di lokasi sungai Kalijaga tersebut merupakan lokasi perumahan dan ada beberapa pertanian, sehingga ada kemungkinan besar ada senyawa pestisida dan kemudian dari minyak dan lemak dari kegiatan domestik. Ekstraksi dilakukan dengan cara memasukkan contoh atau sampel yang telah diukur volumenya ke dalam lambung pemisah, kemudian ditambahkan larutan pengekstrak dengan volume tertentu, kocok labu memisah beberapa saat sampai terbentuk dua lapisan yang terlihat nyata. Pisahkan zat yang terekstrak ke dalam tempat khusus dan ditutup rapat untuk pemeriksaan selanjutnya. Pengawetan sampel. Pengawetan sampel ini bertujuan untuk sampel air yang parameternya mungkin yang akan diteliti akan berubah karena waktu tertentu, suhu tertentu, atau temperatur tertentu, atau tekanan tertentu, atau ada kondisi pencahayaan yang membuat dia akan berubah komposisi kimia dan fisikanya. Sampel air, tata caranya yaitu sampel air disimpan pada suhu rendah 4 derajat Celcius atau ada beberapa di di SNI 04 3476 tersebut 7014 2004, yaitu penambahan asam karena khawatirnya ada mikroorganisme yang akan mungkin tumbuh di dalam sampel tersebut sehingga dengan asam tersebut eh, akan terpelihara atau terlindungi sampel kita untuk dibawa ke dalam laboratorium. Eh, Sekian, terima kasih. Apa yang saya sampaikan mungkin ada salah dari perkataan atau urutan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.